sempat nanya-nanya ke pendaki yang baru turun. Dia tuh nunjukin foto saya, Bang. Lihat orang ini nggak, makanan nggak ada, minum nggak ada. Saya cuma bawa HP sama tas lempang. Ya udah pasrah lah, walaupun saya meninggal di sini juga nggak apa-apa. Yang penting jangan disusahin evakuasinya. Pas nyampe base camp, ternyata itu udah rame di base camp. Udah sempat heboh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Bang Bagus atau Mas Bagus atau Kang Bagus nih. Iya. Gimana Kang kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik, Bang. Baik ya, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Ya, Bang. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih Bang Bagus udah jauh-jauh dari Kuningan loh gitu kan. Iya. Kuningannya bukan Kuningan Jakarta ya. Iya, bukan. Tapi Kuningan dekat Cirebon. Iya, Nah, dekat lebih Cirebon. tepatnya mungkin daerah Linggarjati dekat ya. Ya dekat. Tinggal sana dekat gitu ya. Iya, mungkin 5 menitan. 5 menit itu deket bah, 5 menit Iya, mah ya kan. dekat. Oke. Gimana perjalanan dari Kuningan ke arah Tangerang nih? Macet, Bang. Macet ya? Iya, macet. Karena libur sekolah. Iya, ya kan? iya, banyak Orang-orang jalan-jalan. banyak jalan-jalan. Oke, mungkin yang teman-teman yang lagi liburan sekolah gunakan waktu liburan tuh dengan sebaik-baik mungkin gitu kan. Iya, Entah itu benar. jalan-jalan dan sebagainya. Atau Iya. mungkin di rumah sambil nonton video yang terbaru gitu kan. Bisa aja ya. Iya, bisa aja. Oke, Mas Bagus. Pada video kali ini Mas Bagus ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana nih? Di Gunung Cermai. Oh, di Gunung Cermai. Iya, Gunung Cermai. Itu masih inget Kak? Tahun berapa kira-kira? Itu ingat tanggal 15 bulan Mei 2022. Oh, setahun yang lalu. Iya, setahun yang lalu. Itu lewat jalur mana, Mas? Linggarjati. Oh, Linggarjati. Iya. Nah, ini juga banyak banget nih pendaki-pendaki yang, wah gue nggak mau lewat Linggarjati. Karena pertama, treknya yang aduhai Iya. gitu kan. Terus kemudian mata airnya jauh gitu kan, dan iya. sebagainya. Nah, itu balik lagi ke pribadi kita, terserah mau lewat mana aja terserah. Yang penting jalur yang legal secara Taman Nasional gitu Iya. kan. Oke, mungkin gue tahu banget karena lewat Linggarjati karena dekat dari rumah ya. Iya, dekat. Dekat dari rumah. Dekat Nggak dari mungkin rumah. juga dong ke Apuy gitu Iya, kan, karena jauh ke Majalengka kan. Iya. Oke. Dan kalau boleh tahu lagi nih, ngalamin kejadian apa tuh saat naik Gunung Cermai? Ke-1 teman hipo. Terus kedua diikutin sosok perempuan, Bang. Oh, Saya juga pas turun hampir mati itu. diikuti sama sosok perempuan. Nah, Sosok perempuan perempuan. ini nyampe rumah atau gimana? Nyampe rumah, Bang. Oh, nyampe rumah. Jadi Iya. setelah pendakian itu masih ada tuh kejadian itu. Masih. Oke, Mas Bagus, mungkin tahan dulu kali Mas ya, ceritanya Mas Iya. ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Kita awalnya tuh lagi ngumpul di rumah saya.
Di situ salah satu teman saya tuh yang namanya Kecap, dia tuh minggu yang lalu tuh udah ngecamp di pos 1 Linggasana. Oh, namanya siapa Mas? Kecap. Kecap. Nama aslinya tuh Yuda. Cuma disebutnya Kecap. Oh, Iya. Cap. Gue baru tahu nih nama panggilan Kecap nih. Iya, disebutnya Lanjut Kecap. Mas. Saya ngajak buat ngecamp lagi di pos 1 Linggasana. Karena saya belum pernah ngecamp gitu. Terus situ kita ngomong, ya udah 4 orang tuh jadi. Rencananya 4 orang tuh jadi mau ngecamp. Nah, tepatnya tuh tanggal 14 ngecamp tuh. Terus kita langsung packing tuh paginya, langsung packing. Itu logistik tuh seadanya Bang. Kita tuh bawa carrier cuma 1, tas sekolah 1 sama tas lempang 2 itu. Nah, tepatnya jam habis zuhuran kita berangkat ke base camp Linggasana. Di situ kita izin dulu, kita mau ngecamp di pos 1. Ya udah, di situ dibolehin kita berangkat. Mulai start tuh jam 2. Start dari base camp Linggasana. Itu tuh berangkat tuh dipecah 2 Bang. Oke. Iya, Ardi sama Ayung dia lewatnya jalur Bandorasa. Oke. Jadi Bandorasa sama Linggasana tuh nantinya tuh ketemunya di pos 1. Oke. Nah, kalau saya sama Kecap tuh itu lewat Linggasana. Itu kita berangkat, terus ya video-video, bikin video lah, nikmati suasana kan. Pas di pertengahan mau ke pos 1, itu Kecap tuh udah gak kuat, udah ngedrop situ. Dia juga ngomong pas di bawah, lagi gak enak badannya kurang fit itu. Nah, ya udahlah, situ berhenti dulu. Terus saya juga ngomong sama Kecap, saya duluan ke pos 1, nanti kamu nyusul. Nah, kata Kecap, ya udah duluan aja, soalnya saya mau berhenti dulu sini. Ya udah, saya mau nyusul Ardi sama Ayung di pos 1. Nah, saya berangkat sendiri. Pas nyampe pos 1 tuh gak ada siapa-siapa, belum datang itu Ardi sama Ayung tuh. Kalau yang pernah lewat Linggasana mungkin di pos 1 ke atas sedikit ada WC. Nah, saya ke WC, terus ada sumber air juga, mau ngambil air. Nah, saya ambil air, ternyata airnya nggak ada, kering. Habis itu ya udahlah, saya nunggu dulu situ, nunggu mereka bertiga. Mereka bertiga tuh datang pas banget azan asar. Di situ juga Ayung juga ngomong sama saya. Kata Ayung tuh, itu di pos 1 udah penuh, udah ada yang ngecamp. Ya, udah di booking ya. Nah, situ bingung mau gimana. Nah, di situ kita ngerencanain. Nah, itu saya memutuskan untuk ngecamp di mana aja. Kita maghrib nyampe pos mana, kita ngecamp di situ. Nah, itu ya udah lanjut sampai pos 1, pos 2 itu masih aman Bang. Ke pos 3 tuh kita tuh lintas jalur ke jalur Linggasana. Mungkin yang pernah lewat Linggasana mungkin ada jalan ke atas, itu nembusnya di Konangamis. Terus kita lintas di Konangamis. Nah, situ ada pendaki juga lagi masak. Nah, di situ nggak berhenti, lanjut mau ke pos 3. Pas pertengahan pos 3 tuh tiba-tiba kabut tebal turun. Terus gak lama ya, mungkin 5 menitan tuh hujan gede itu. Hujan gede banget situ. Tuh panik, langsung buka tenda. Di situ kita gak bawa flashlight, cuma bawa tenda doang. Kita masang tenda, terus barang-barang itu kayak minum, tas itu dilempar-lemparin di situ di luar. Kita masuk ke tenda, terus di situ juga kita ngerencanain mau gimana nih. Saya memutuskan untuk lanjut aja, kita hujan-hujanan. Ya minimal kita udah ngelewatin kuburan kuda. Nah, di situ kita prepare lagi, tenda langsung diberesin, kita lanjut hujan-hujanan sampai pos 4.
nggak berhenti, lanjut lagi sampai pos 5. Nyampe pos 5 tuh maghrib, adzan maghrib, tepatnya adzan maghrib, nyampe pos 5 Pemerangan. Nah di situ Kecap itu mau buang air besar. Nah itu terus situ diantar sama Ardi. Saya di situ lagi masang tenda juga. Itu posisi masih gerimis tuh. Nah habis itu masak, dia datang lagi, tiba-tiba dia habis buang air besar tuh langsung masuk tenda. Saya juga sempat nanya ke Ardi, itu kenapa Kecap? Gak tahu katanya, kata Ardi gak tahu. Itu kita masak, ngopi, nyantai lah, ngangetin badan. Tenda tuh kapasitas 2 orang dipakai 4 orang. Yang di tenda tuh cuma 3 orang. Saya, Ayung sama Ardi. Sama Kecap. Ardi di luar. Tuh tepatnya jam 8 kita tuh tidur. Si Ardi di luar nih. Nah, saya gak bisa tidur di situ, Bang. Ardi tuh tiba-tiba masuk, ngomong katanya, itu ada sosok perempuan ngeliatin katanya. Pas saya lihat emang benar ada, tapi jaraknya jauh. Dia di atas pepohonan. Nah, itu Ardi masuk. Kita tuh itu desek-desekan di dalam tenda. Yang tadinya sunyi, tiba-tiba angin besar tuh datang. Angin tuh besar banget. Gak lama tuh saya ngeliat di belakang tenda tuh ada sosok bayangan besar hitam. Tuh lewat. Gak tahu kenapa tiba-tiba fiber tenda tuh patah. Oh, frame-nya. Patah. Saya ngecek keluar, ternyata bener patah. Udahlah, di situ paksain aja. Saya masuk lagi ke dalam. Itu pas saya keluar tuh bener-bener dingin banget sih tuh. Kita masuk lagi, saya mencoba untuk tidur, cuma nggak bisa. Nah, situ saya cuma main HP, itu lihat-lihat video lah. Nah, tiba-tiba Ayung bangun. Bangunnya tuh nggak bangun biasa gitu, kayak bangun kaget. Kaget dia bangun. Saya juga kaget. Situ saya juga ngomong sama Ayung. Kenapa, Yung? Ayung ngejawab, nggak apa-apa katanya. Tapi saya peka, mungkin ada apa-apa nih. Cuma Kecap itu diem aja. Ya kayak orang kedinginan tuh, suara gitu. Gitu aja. Terus langsung di situ fokusnya ke Kecap. Itu udah kedinginan banget ya. Di situ kita gak bawa SB, cuma bawa jaket, sweater sama sarung. Nah, jadi jaket, sweater, sarung itu dikecapin semua. Sleeping bag sama sarung dikecapin semua. Maksudnya kasih kecapin semua. Oh, kasih ke Kecap. Iya, Kirain sarung sama sleeping bag dikecapin gitu. Agak bingung ya. Jadi bingung Yang namanya Kecap. Jadi sarung sama sweater kita tuh ke si kecapin semua. Oh, oke. Gitu. Terus di situ saya sama Ari memutuskan untuk di luar ngopi. Ya ngopi, bikin video, ya ngangetin badan di luar. Kalau Ayung sama Kecap tuh di dalam. Ayung ngejagain Kecap dalam. Ngejagain Kecap. Ngejagain si Kecap. Oh, oke. Di dalam tenda ngejagain Kecap. Oke, gue udah harus paham. Kecap itu nama orang ya? Iya, nama orang. Oke, fokus ya teman-teman, fokus. Oke. Kecap nama orang. Oke. Ayung sering kali buka tenda keluar. Itu dia ngasih tahu keadaan Kecap. Keadaan si Kecap. Nah, oke, lanjut Bang. Ayung tuh ngomong, ini gimana nih, mau naik apa mau turun? Nah, tapi Ayung itu pengennya turun aja, soalnya khawatir sama Kecap, si Kecap. Nah, kalau Ardi, dia maksain pengen ke puncak, pengen banget ke puncak katanya. Ya udahlah, di situ saya lurusin. Kalau si Kecap nyampe jam 6 pagi belum membaik, kita turun. Tapi kalau si Kecap udah membaik, kita naik. Nah, si Ardi juga salah, dia main game di luar, main game. Tapi nggak jaga omongan, jadi semua kata-kata kasar dikeluarin gitu. Di situ saya marah-marah. Kita di gunung, jaga omongan.
Tari, ya udah ya. Nah, situ langsung nggak main game lagi. Pas dilihat lagi, itu lagi nonton video Bang Umang. Oh. Iya, itu cerita horor Ciremai, Jalur Ngarjati. Itu saya juga marah-marah lagi. Jangan nonton video, apalagi ini kita di jalurnya. Oh, berarti dia di-download videonya. Di-download, oh, iya. Kita udah ngangetin badan, kita masuk lagi ke tenda. Itu tidur, cuma tidurnya tidur ayam. Itu juga sempat ngedengar suara telapak kaki orang gitu. Ya mungkin positif aja lah, mungkin yang mau naik, yang mau summit gitu. Tepatnya jam 2 ini si Kecap tuh bangun. Dia cuma ngomong, anter gua mau berak katanya, mau buang air besar. Ya udah diantar lagi. Nah, cuma ditanya sama Ardi, diam aja pas ditungguin tuh. Diantar sama Ardi, ditungguin. Diam aja situ. Nah, terus balik lagi. Di situ saya sempat nanya lagi ke Ardi, itu buang air besar di mana? Kata Ardi, itu di pinggir pohon gede. Ya mungkin yang pernah ke Ngarjati di pos 5 Pemarangan mungkin ada pohon besar lah tengah-tengah itu ada. Nah di situ langsung mikir, wah mungkin kesalahannya di situ kita nih, udah nampakin sosok hitam besar, terus ditampakin juga sama sosok perempuan. Ayung juga ngomong sama si Kecap, mau naik nggak? Kata si Kecap, ayo naik aja ke puncak. Benar nih, kata Ayung tuh, benar, yakin. Kata Kecap tuh, yakin, ayo. Ya udah, situ kita makan dulu sebelum summit. Kita summit tuh cuma modal air doang. Udah makan, prepare, kita naik. Nyampe Tanjakan Pinmin masih aman. Pas di pertengahan mau ke Tanjakan Suruni, pos 7, itu si Kecap tiba-tiba muntah. Banyak banget tuh muntah. Itu kita berhenti dulu, break. Nah, ditanya lagi sama Ayung, ayolah turun aja lah, katanya. Takutnya kenapa-napa nih si Kecap. Cuma si Kecap ngomong, udah naik aja, gak apa-apa, kuat katanya. Yakin nih, kata Ayung. Yakin, kata Kecap tuh yakin. Ya udah, kita berhenti dulu situ. Ya mungkin kurang lebih 30 menitan kita lanjut lagi ke Tanjakan Seruni. Situ masih aman. Nah, pas di Tanjakan Seruni mau nyampe ke atas itu udah dimulai teror situ. Pas di pertengahan Seruni itu tuh jalur tuh kayak lurus, belok ke kanan, terus belok ke kiri. Di situ saya ngelihat, kan posisi saya di depan, terus si Kecap belakang saya, Ardi sama Ayung paling belakang. Nah, pas belok ke kiri, saya di situ melihat sosok perempuan bermuka hancur, cuma tatapannya kayak orang marah. Itu dia posisi tengah jalur, jadi jalur kita tuh dihalangi sama dia. Saya ngelihat itu sendiri. Nah, saya kaget, langsung balik badan. Itu di belakang teman-teman saya gak ada, benar-benar sendiri saya di situ. Situ saya teriak, woi di mana? Nah mereka bertiga nyaut, nih di belakang nih, soalnya itu Ardinya gak ada senter, katanya mati senternya, jadi lama karena Ardi gak ada senternya situ. Ayung tuh ngomong, lu kecepatan jalannya, santai aja kita, dempet. Ya udahlah, di situ dempet tuh, mulai di situ dempet. Tapi sosok perempuan itu langsung hilang pas saya balik ngeliat lagi ke depan. Nyampe Tanjakan Bapak Tere, kita break sebentar, cuma minum doang. Nah, tapi sosok perempuan itu masih ada, dia selalu ngikutin situ. Habis itu saya lanjut sampai Batu Lingga. Di Batu Lingga tuh udah menunjukin jam 6:30, padahal udah siang situ. Tapi itu sosok perempuan masih ada di Batu Lingga. Di pos Batu Lingga tuh 3 teman saya tuh
saya tinggalin. Saya di situ duluan naik. Mau ke Pengasinan tuh kaki udah mulai kerasa sakit tuh, kaki sakit. Terus saya nungguin juga mereka bertiga. Situ kita lanjut lagi ke puncak. Mereka bertiga duluan, saya sendiri belakang. Ya mungkin kakinya sakit banget. Pas nyampe puncak tuh jam 8:30. Situ kita foto-foto, ya bikin kopi, rokok. Kan di situ juga kayak makanan-makanan kehabisan juga. Jadi gak makan itu, cuma ngopi doang. Saya buka sepatu tuh, ternyata kaki saya yang belakang tuh, yang bagian belakangnya, dua-duanya luka. Nah, habis juhuran kita turun. Cuma situ saya kayak dilupain sama teman-teman. Saya belakang, teman-teman duluan bertiga. Udah hilang tuh, yang bertiga teman saya. Lihat ke depan udah hilang. Wah, kok udah hilang? Nah, itu mungkin ya nunggu di Pengasinan mungkin ya. Itu saya turun lagi, saya nyari simpang Linggasana sama Linggarjati gitu, cuma gak ketemu. Nah, pas saya turun lagi ternyata itu depan tuh jurang, saya gak tahu di mana itu. Nah, situ juga sempat duduk dulu mikir ini gimana. Saya juga di situ udah pasrah. Ya kenapa bisa pasrahnya tuh gara-gara makanan gak ada, minum gak ada. Saya cuma bawa HP sama tas lempang. Terus kondisi kaki gini, ya udah pasrah lah. Walaupun saya meninggal di sini juga gak apa-apa. Yang penting jangan disusahin evakuasinya. Alhamdulillah situ saya ketemu pendaki yang mau naik ke puncak. Nah, posisinya tuh jauh dari pendaki itu. Ya mungkin ada kali 30 meteran. Ya udah, saya langsung lurusin aja ke pendaki itu. Ternyata saya datang di jalur itu tuh jalur Linggasana. Ternyata jauh banget tuh. Saya kesasarnya. Ya turun sendiri. Itu udah alhamdulillah lah udah ketemu jalannya. Saya udah niatan kalau kemalaman saya mau numpang tidur di tenda orang gitu. Saya turun pelan-pelan di pos 9. Hardi sama Ayung nyusul, dia lari-larian di situ. Yang saya khawatirin tuh si Kecap turun lewat Linggarjati sendiri. Nah, di situ juga saya ngomong sama Ayung, Kecap kemana? Turun sendiri lewat Linggarjati. Ya kenapa nggak bareng aja? Kan dia juga kemarin kan muntah, terus kedinginan juga. Ya udahlah, di situ saya suruh, udah langsung lagi pindah lagi ke jalur Linggarjati. Nah, gak apa-apa, saya sendirian lewat sini. Pas turun sendiri, alhamdulillah saya ketemu pendaki orang Tasik. Dia juga mau turun sendiri. Katanya lagi buru-buru, katanya mau kerja. Rombongannya mah nanti besok turunnya. Jadi saya turun berdua sama orang Tasik. Itu saya udah alhamdulillah banget. Di situ dikasih makan juga, dikasih minum sama dia. Ya mungkin kalau gak ada dia gak tahu gimana itu. Saya turun berdua, itu juga turun pelan banget. Ya mungkin 5 langkah berhenti karena sakit juga kaki. Di pos 9 sosok perempuan itu ada lagi. Turun ke pos 8 masih ada situ. Tapi anehnya orang Tasik itu gak ngelihat kalau ada sosok perempuan itu. Pos 7 mau ke pos 6 saya tuh jatuh di tanjakan. Jatuh ya mungkin berapa meter jatuh tuh, 10 meteran. Jadi ngguling, saya refleks langsung pegangan ke pohon kecil. Alhamdulillah itu saya selamat, untungnya nggak jatuh ke jurang gitu. Itu juga dibantuin orang Tasik, katanya pelan-pelan aja bang, turunnya licin. Dia ngomong sama saya tuh, bang kakinya sakit. Saya jawab tuh, iya bang sakit, udah gak kuat turun nih. Nah, orang Tasik tuh ngomong dia, ya udah nanti ke pos 6 aja, saya ngecamp di pos 6. Di sana ada sendal, nanti pakai aja sama abang, biar
nggak sakit. Ya udah kita turun sampai pos 6, saya dikasih sendal. Jadi sepatu saya masukin, saya taliin di pinggang. Pas nyampe pos 4 tuh kalau nggak salah jam 4 sore. Terus saya lanjut lagi ke pos 3. Tuh sosok perempuan masih liatin tuh. Masih ada itu ngikutin, mantau terus. Ingat cerita nyampe pos 1 Linggasana tuh kalau nggak salah jam 5 sore. Pas nyampe base camp, ternyata itu udah rame di base camp. Udah sempat heboh juga. Teman-teman langsung ya bersyukur gitu. Saya turun dengan selamat. Kita ngomong juga ke pihak base camp. Itu juga saya minta maaf juga. Ngomongnya mau ngecamp, malah naik. Ya udah kita langsung pulang ke rumah, bersih-bersih, langsung tidur. Nah, si sosok perempuan itu ada di belakang pintu. Dia ngikutin nyampe rumah, nyampe kamar. Dibilang sadar gak sadar lagi tidur itu, saya dicekik. Itu dicekik. Saya gak bisa ngomong kan, tiba-tiba langsung hilang. Sosok perempuan itu, gak tahu kemana langsung hilang. Pas turun tuh, dikira mereka tuh saya udah nyampe rumah. Salah satu teman saya yang di bawah ngomong, "Bang Bagus belum pulang," katanya. Nah, si Ayung tuh, mereka bertiga tuh kaget. Kan di WA-in. Di WA itu satu-satu di chat. Lah, orang udah pulang. Tadi tuh sama orang Tasik katanya. Langsung tuh pada panik, langsung pada berangkat ke base camp Linggasana tuh, langsung berangkat. Itu 3 motor tuh ke base camp Linggasana. Di situ si Kecap tuh sempat nanya-nanya ke pendaki yang baru turun. Dia tuh nunjukin foto saya, Bang. Lihat orang ini nggak? Kata pendakinya, enggak lihat katanya. Udah pada panik, heboh. Emang kenapa? Kata pendaki. Belum turun katanya. Pihak BSM datang. Ada apa nih? Kata si Kecap tuh, "Ini Mas, teman saya belum turun. Ini yang izin mau ngecamp kan?" Kecap ngejawab, "Iya, mau izin ngecamp." Itu Kecap dimarahin, katanya mau ngecamp tapi kenapa muncak gitu. Nggak boleh gitu, jangan diulangi lagi nanti. Gak lama saya datang. Jadi posisi orang Tasik tuh depan, saya belakang. Orang Tasik turun, Kecap tuh nanya, si Kecap tuh nanya ke orang Tasik, "Bang, teman saya yang turun sama abang udah gimana, Bang?" Kata orang Tasiknya tuh, "Itu di belakang," katanya. Ya udah di situ udah pada lega. Dari versi Kecap itu pas turun Linggarjati itu cuma heboh, para pendaki pada nanya ke dia. "Bang," kata pendaki tuh, "Bang, temannya udah ketemu belum?" Nah, di situ si Kecap ngomong, udah ketemu." Mungkin itu cerita dari saya. Jadi itu ya teman-teman semua, cerita dari Mas Bagus nih. Ketika saat itu niatnya camping. Iya, niatnya camping. Di pos 1 Linggasana. Iya. Tatonya naik gunung ke Cermai. Iya. Gitu. Nekat. Oke, Bang. Nekat ya, karena nekat gitu kan. Nah, mungkin ini kesimpulannya adalah mungkin teman-teman semua harus kalau bilang A ya harus A kan gitu ya. Iya. Misalnya kita mau camping, izin camping, ya udah sekedar camping aja, jangan sampai malah ujung-ujungnya nyusahin pendaki lain dan juga pihak ranger amit-amitnya. Iya. Lebih amit-amitnya lagi pulang tinggal lama kan gitu ya. Iya. Nah, jadi pengalaman dari Mas Bagus ini untuk dijadikan pelajaran nih untuk teman-teman semua. Mungkin pendaki yang mengatakan kalau niatnya camping biar lebih murah gitu kan, taunya naik gunung gitu kan, tapi janganlah gitu. Oke. Jangan. Bang, yang pengen gue tanyain dulu nih, itu kecapnya kecap Bango apa kecap ABC? Itu Kecap tuh nama orang. Maksudnya kenapa dinamakan kecap? Katanya mah dulu waktu kecilnya pas dia nangis. Waktunya nangis nyebut kecap gitu. Jadi disebut kecap dia. Iya, kecap. Jadi namanya kecap. Iya, disebutnya kecap. Gue sempet agak ambigu ya yang tadi. Sleeping bag sama apa tadi, sarung ya?
Dikecapin. Jaket sama sleeping bag Jaket, dikecapin. iya. Dia mikir aja, ngapain ya dikecapin? Oh ternyata kecap itu nama orang. temennya Iya, gitu. nama teman. Oke. Dari pendakian tersebut, apakah pengalaman pertama kali Bang Bagus bersama rekannya mengalami hal-hal yang aneh? Itu pemula Bang. Baru Awal banget. Awal banget. Mendaki itu. Dan langsung dikasih bonus setan gitu iya, ya? Benar. Oke. Apa yang dirasakan saat itu ketika sampai akhirnya balik lagi ke rumah dengan selamat? Ya bersyukur banget Bang. Bersyukur. Alhamdulillah bisa pulang dengan selamat. Walaupun ya luka gitu. Sempat nyasar juga ya? Nyasar. Dan sempat bikin heboh petugas base camp gitu kan? Karena kan petugas base camp pasti punya data tuh teman-teman semua. Oh hari ini yang ngecamp ini berapa orang gitu kan? Yang naik gunung, maksudnya dalam artian naik gunung tuh ke puncaknya gitu kan? Ini. Jadi ketika ditanya, lihat ini gak loh? Kamu kan bukan yang ngecamp di pos 1 Linggasana gitu kan ya? Benar. Tahu-taunya malah bablas ke puncak. Iya, bablas gitu. ke puncak. Dengan logistik seadanya tadi ya. Sampai kira ada air bekas hujan, genangan itu. Ya genangan diminum. Sisa-sisa biskuit res-resan juga dimakan. Untungnya biskuit res-resan ya kan. Kalau misalkan emang nggak ada apapun itu, wah itu lain cerita tuh Mas Bagus tuh. Mas misalkan Mas ngecamp lagi nih, izinnya ngecamp lagi di pos 1 Linggasana. Mas Bagus akan tetap ngecamp apa naik ke puncak lagi masih kecap? Tetap ngecamp. Tetap ngecamp lagi ya? Milih tetap ngecamp. Jangan sampai ke puncak gitu ya? Jangan sampai. Boleh ke puncak tapi kita izinnya emang mau naik gunung mendaki gitu ya, bukan untuk ngecamp gitu teman-teman semua. Oke. Terus Bang yang pengen gue tanyakan lagi adalah Bang Bagus sudah tahu belum sebenarnya yang cewek itu siapa sampai akhirnya sampai ke ngikutin sampai ke rumah itu tuh? Banyak yang bilang itu Nyi Pelet. Nyi Pelet? Iya. Oh yang itu, dendam Nyi Pelet. Bukan deh. Ya emang juga sih Gunung Cermai itu kan terkenal dengan hal mistis, terutama Nyi Pelet gitu ya. Iya, Nyi Pelet. Mistisnya gitu kan, tapi gue yakin banget di balik itu semua Gunung Cermai memberikan pemandangan yang luar biasa indah gitu kan. Beautiful gitu kan. Hal itu kalau yang gaib-gaib dan jin-jin mungkin nggak tahu lah, kita nggak bisa mengomentari lah ya hal itu ya. Intinya adalah naik Gunung Cermai itu enak gitu kan. Enak banget. Bisa ngelihat keindahan kota Cirebon, Kuningan dan sebagainya dari atas puncak Gunung Cermai. Apalagi di Gunung Cermai kawahnya itu kan warnanya beda-beda. Ada yang mungkin yang dapatnya hijau, ada yang biru gitu. Tergantung dari gangga yang ada di kawah itu sendiri kan, kandungan sulfur atau apa gitu teman-teman semua. Dan di musim-musim tertentu. Nah kadang juga kawahnya nggak ada airnya ya? Iya, kadang suka nggak ada. Ada. Pas itu ada airnya nggak? Pas itu ada airnya. Ada. Masih ingat warnanya apa? Warna hijau. Hijau. Iya. Warna hijau itu berarti lagi cakep itu. Iya lagi cakep. Gitu kan. Nah terus kabar kecap sekarang gimana? Apa udah berganti brand atau saus gitu? Masih disebut kecap. Ya? Tuh, tadi gue salah fokus loh, sumpah. Di beberapa tadi tuh gue sedikit nahan ketawa gitu. Ketawanya bukan dari cerita Mas Bagus, enggak. Tapi tadi gue salah ambil persepsi kalau ternyata gue lupa kalau kecap itu namanya temennya Mas Bagus. Tadi si Ayung jagain kecap. Apa dijagain kecap gitu kan? Iya, taunya ngapain jagain kecap? Iya, yang lain beberes dari dalam tenda jagain kecap aja gitu kan. Gue sampai ke situ, arah situ gitu. Oke, Mas Bagus, untuk kedepannya, untuk misalkan Mas Bagus masih naik gunung, apa yang menurut Mas Bagus yang harus dipersiapin nih? Dari menurut pengalaman yang sudah dan mungkin ini tidak untuk dicontoh ya untuk teman-teman semua gitu. Jadi Mas Bagus ini menceritakan hal semuanya, bukan untuk membuka privasinya gitu kan, bukan untuk membuka sisi buruknya si kecap, Ayung, terus Ardi dan juga Mas Bagus, tapi dijadikan pelajaran nih. Apa kira-kira misalkan nextnya lagi nih Mas, misalkan Mas Bagus pengen naik gunung tapi jangan sampai keulang deh yang kejadian di Gunung Cermai itu, terutama bukan di hal mistisnya, di perlengkapan yang gimana tuh menurut Mas Bagus? Ya mungkin harus benar-benar safety lah. Benar-benar safety, terus
harus benar-benar cukup bawa logistiknya. Jadi dipersiapin lagi gitu Iya, ya. dipersiapin lagi. Administrasi terutama gitu Iya. kan. Teman-teman semua percuma misalkan punya perlengkapan, punya teman, punya waktu, Iya. pengen naik gunung A, ternyata administrasinya nih bohong. Iya benar. Gitu. Bohong dalam artian nggak diurus gitu Iya, kan. nggak diurus. Nggak bisa. Jadi Nggak semua hal apapun itu harus berkesinambungan dengan hal yang lainnya gitu ya. Iya. Nah, oke Mas. Satu kata untuk Gunung Cermai menurut Mas Bagus. Bagus sih, indah. Bagus sih. Oh, bagus tuh indah gitu. Jadi gue sempat iya, iya, lagi iya. nih. Sempat agak ambigu lagi. Bagus sih. Ya iya, maksudnya nyari satu kata gitu. Iya, iya, iya. Apa menurut Mas Bagus satu kata nih? Indah sih. Indah. Indah. Apalagi buat yang mau ke Cermai, ya mulai dari sekarang lah. Apanya? Pemilu. Naiknya. Oh, naiknya kira Naiknya sekarang mulai dari kampanye sekarang kan. saja lagi bagus-bagus. Bagus-bagus ya, mau nyinjung nama dia mulu Cuacanya nih. lagi bagus-bagusnya. Sekali-kali dong lagi umang-umangnya nih gitu. Lagi bagus-bagus ya. Soalnya Iya, kan lagi kalau kita bagus-bagusnya naik cuacanya. gunung itu kalau apalagi lagi di musim hujan gitu ya, itu Iya. kan sangat Ya. tidak sarankan lah. Ya, Boleh lah naik gunung boleh. silakan, tapi resikonya paling besar Besar. itu adalah saat naik gunung saat musim hujan gitu ya. Iya, Kalau iya. jadi ini juga pemilihan waktu juga yang harus tepat gitu Iya, ya. harus tepat. Ini lagi musim hujan apa enggak, kita koordinasi dengan ranger-ranger situ bisa Iya. melalui, sekarang kan ada media sosial Instagram, setiap post pendakian kita kontak, Bang gimana di sana, apakah hujan terus apa enggak, kan Iya, gitu ya. harus berkabar, Harus ya. berkabar. Ternyata pihak Basecamp tuh bilang lagi bagus-bagusnya. Iya. Cring, Bang Memo. Sebelum ditutup nih Mas videonya, mungkin Mas Bagus punya pesan nggak untuk teman-teman semua yang mungkin pengen naik gunung tapi bermodal nekat dan tidak ada basic landasan gitu Mas? Ya janganlah. Jangan. Jangan apa nih? Ya maksudnya jangan nekat. Iya. Jangan nekat untuk naik. Ya nomor satu ya harus Keselamatan ya, Keselamatan. keselamatan, keamanan, Iya, keindahan, sempurnaan. Sempurnaan. Lagu Rizky Febrian itu mah. Oke, jadi mungkin teman-teman semua udah Iya. bisa diambil kesimpulannya nih Iya. gitu kan dari pengalaman Mas Bagus. Ini merupakan salah satu pendaki gitu kan yang asal dari Kuningan, Iya. yang saat itu naik Gunung Cermai dengan bermodal nekat gitu teman-teman Iya. semua. Jadi kalau teman-teman semua naik gunung dan nggak mau mati konyol gitu kan, Iya. di gunung ya jangan nekat. Jangan nekat. Dan kematian di gunung atau angka kecelakaan di gunung, entah itu meninggal, tersesat dan lain sebagainya, bukan dari hal-hal yang gaib, Betul. tapi dari pemikiran kita sendiri dan juga sugesti serta kesiapan. Iya. Kan gitu ya Mas Bagus Iya. ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih yang lagi bagus-bagusnya gitu. Ya, bagus-bagusnya. Bagus-bagusnya dari tadi nyebut nama dia mulu, bagus-bagusnya mentang namanya bagus gitu kan. Nggak bisa diomong jelek. Oh iya. Oke, terima kasih Mas jelek kan nggak mungkin Iya, ya kan. mungkin. Ini Mas Bagus gitu kan. Udah meluangkan waktunya nih Mas Iya. untuk datang ke kota Tangerang gitu kan untuk membagikan pengalaman yang sangat luar biasa berharga nih. Iya. Untuk mungkin teman-teman semua gitu kan. Oke, mungkin gue tutup dulu kali ya Mas Iya. Bagus-bagusnya gitu kan. Tapi sebelum gue tutup, salam dulu untuk Kecap, Iya. Anyung, Kecap, Ayung, Yung, sama Ardi. sama Ari, sehat selalu di sana. Insya Allah kita nanti ngopi-ngopi bareng lah ya. Iya. Tapi ngopinya di sini. Oh, Tangerang. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Mas Bagus ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Cermai ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Mas Bagus. Alhamdulillah. Bungkus. Cut.